Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iza Awaliha dari SMA Negeri 16 Samarinda. Kali ini saya akan memaparkan tentang strategi bagaimana Merdeka Belajar itu dilaksanakan atau diimplementasikan di dalam kelas. Yang saya gunakan dalam mengaplikasikan Merdeka Belajar bagi siswa-siswa saya adalah melakukan diferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar siswa. Profil belajar siswa dapat dimulai dari gaya belajarnya, kemudian minat belajarnya, dan sekolah atau guru wajib menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi pembelajaran diferensiasi ini ada 3 ya. Yang pertama tentang konten, yang kedua tentang proses, yang ketiga tentang produk. Di dalam kelas biasanya saya memilah dari persepsi maupun asesmen awal yang saya lakukan kepada siswa. Berapa persen daya serap yang diterima oleh siswa saya dalam materi yang akan dipelajari. Yang pertama saya membuat tingkat soal dari yang mudah, sedang, dan yang sulit. Kemudian di dalam prosesnya saya memilah tempat duduk siswa saya berdasarkan gaya belajarnya. Jadi jika siswa tersebut gaya belajarnya adalah kinestetik, maka dia akan duduk di sudut sebelah A. Jika siswa saya gaya belajarnya visual, maka dia akan duduk di sudut B. Dan jika siswa saya memiliki gaya belajar audio, maka dia akan saya dudukkan di posisi yang C. Dan bagaimana strategi saya mengimplementasikan tersebut? Biasanya saya menggunakan metode pembelajaran marketplace activity. Jadi setiap siswa saya akan membuat sebuah produk yang berbeda. Nah, jadi prosesnya seperti misalnya saya mengajarkan materi toleransi beragama. Siswa-siswa audio saya maupun yang visual, dia melihat paparan saya di YouTube, kemudian mereka membuat kesimpulan tentang materi, dan siswa kinestetik biasanya akan lebih cepat dalam mengejawantah atau mewujudkan bagaimana ide dari teman-temannya. Jadi siswa kinestetik, siswa audio, dan siswa visual dari mereka mulai berpisah jadi 3 kelompok, kemudian menjadi bersatu. Jadi dalam satu kelompok kemudian memiliki 3 siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Dari gaya belajar siswa yang berbeda itu, kemudian mereka membentuk sebuah produk akhir. Nah, jadi ada siswa yang mengumpulkan tugasnya berupa mapping 3 dimensi, kemudian poster, kemudian clipping, ada juga yang mengumpulkan dalam bentuk cetak seperti poster digital yang kemudian mereka cetak, ada juga berupa lukisan bagaimana toleransi dan moderasi itu diaplikasikan berupa simbol-simbol. Nah, ada juga siswa saya yang mengekspresikannya lewat video. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran diferensiasi tersebut, guru memberi kemerdekaan atau kebebasan bagi siswa untuk mengekspresikan bagaimana produk akhir mereka akan dikumpulkan. Jadi beraneka ragam dan tidak menseragamkan kemampuan siswa. Nah, disitulah pentingnya marketplace activity. Dalam presentasinya, mereka akan berkunjung atau gallery walk dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang pada hasil akhirnya produk mereka itulah yang nanti dikumpulkan kepada saya untuk saya jadikan sebagai bukti karya. Jadi berikut bukti karya yang akan saya sajikan. Baiklah, demikian paparan saya tentang pembelajaran diferensiasi yang merupakan strategi yang sudah saya implementasikan di dalam kelas. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua ya.